Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ala arwahi abaihi minan anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama il amilin wa ila jami'il musannifin kutub musannifiha wa syarihin wa ulama jaziran minha wa ila silsilatul qur'an al-azim wa najmar wa abaina wa ummatina wa yatina wa sadr as-saqana wa qarabaina wa shaykhina wa man habbana man haqqan alaina wa jami'il muslimina wa muslimat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Yang bagi sayukjo lil qari'i ketuwe wong kang maca Al-Qur'an idza ibtada'a tatkalane ngawiti sapa qari' min wastis surati saking tengah-tengahe surat aw waqfin utawa waqaf ala ghairiha ing atase liyane surat apa ayat tadi yen to ngawiti sapa qari' min awalil kalami saking kawitane kalam al murtabiti kang berhubungan apa ba'duhu sebagiane kalam bi ba'din kelawan setengah kang liya wa ayyakifa yen yen ta napa niku jenenge si waqaf sapa qari alal kalami ing atase kalam al murtabiti kang berhubungan wala yataqayyadu lan ora berpegangan sapa qari ora batesi sapa qari bil a'syari kelawan pira-pira asyar wal ajza'i lan pira-pira juz fa innaha mongko sak temene napa niku jenenge si a'syar wal ajza iku kotakunu terkadang ana apa a'syar wal ajza iku fi wastil kalami ing dalem tengah-tengahe kalam al murtabiti kang bersambungan, kang berhubungan. Kal juz'i kaya juz alladzi kang fi qaulihi ta'ala kang tetep ing dalem dawuh Allah taala wal muhsanatu minan nisa. Jadi bagi orang yang membaca Al-Qur'an dianjurkan ketika orang tersebut memulai membaca di pertengahan surat atau ingin wakaf di pertengahan surat, maka sudah sepatutnya untuk memulai membaca Al-Quran dari awal kalam, dari rentetan awal yang berhubungan dengan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian juga sudah sepatutnya wakaf di akhir kalam, di kalam yang memang sudah selesai dan tidak terpaku pada a'syar. A'syar itu yang ain-ain itu, dan ajza dan juz-juz. Karena kenapa? Karena terkadang pembagian juz, perpindahan juz dari juz yang sebelumnya ke juz yang berikutnya itu masih ada keterkaitan pembicaraan dengan ayat sebelumnya. Contoh, kalau di sini dicontohkan wal muhsanatu minan nisa'i, ini awal juz 5. Awal juz 5 wa fi qaulihi wa ma'bari nafsi. Jadi kalau kita mau wakaf juz 5 itu ya setelah ayat ini, setelah ayat wal muhsanatu minan nisa, ataupun ketika
mau mengawali membaca Al-Quran, maka mengawalinya dari ayat sebelum ini. Nah, ayat ini kan bercerita tentang juz 4 akhir. Juz 4 akhir itu, ayat terakhir itu bercerita tentang mahram. Bercerita tentang mahram. Jadi kemudian juz 5 awal, 4 akhir, 5 awal. Itu kelanjutan dari yang 4 ini. Sedangkan ini sudah dipisah oleh satu juz. Kadang kita kan shadaqallahul adzim di 4 akhir. Padahal antara juz 4 terakhir dengan ayat pertama juz 5 itu masih ada hubungan. Contoh ya. Juz 4 akhir itu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitabullahi 'alaikum ila akhiril ayat. Nah, ini kan menjelaskan, jadi ayat terakhir juz 4 itu menjelaskan tentang mahram. Siapa saja mahram? Oh, ibu, anak, saudara kandung, paman dari ayah, paman dari ibu. Kemudian saudara sesusuan, itu mahram. Wa ummahatun nisaikum, kemudian mertua. Mertua itu mahram. Jadi tidak apa-apa, maksudnya salaman dengan mertua, laki-laki perempuan itu tidak batal. Wa ummahatun nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum, kemudian anak tiri yang sudah orang tuanya sudah berhubungan. Nah, itu mahram. Kemudian saudara istri. Saudara istri itu mahram. Tapi kalau saudara istri itu mahramnya muaqqad. Muaqqad itu ketika memang tidak boleh dijadikan dalam satu akad. Jadi ketika ada dua perempuan, kemudian kakak adik, ini tidak boleh dinikah dalam satu akad. Boleh dinikah, maka ketika kita sudah menikahi kakaknya seumpama, berarti adiknya mahram. Tapi mahramnya tidak selamanya. Ketika bercerai dengan kakaknya, maka adiknya jadi halal. Kita boleh nikah dengan adiknya. Atau kakaknya meninggal, kemudian kita boleh menikah dengan adiknya. Kalau yang lainnya itu haram selamanya. Kemudian wahalailu abnaikum, itu menantu itu mahram. Nah, ini ada banyak. Kemudian ada lagi yang di juz 5 satu, wal muhsanatu minan nisa, istri orang lain. Istri orang lain itu mahram. Maksudnya apa? Haram dinikah karena masih ada status pernikahan dengan orang lain. Tapi statusnya itu haram terbatas. Karena ketika sudah cerai ataupun ditinggal mati suaminya, boleh dinikah. Nah, ini kan masih ada hubungan antara akhir juz 4 dengan awal juz 5. Kalau orang yang tahu ya harusnya wakaf di juz 5 di ayat setelah ini. Bukan di wakaf di juz 4. Yang saya lakukan itu seperti itu. Jadi juz 4 saya semenjak tahu ya hubungannya juz 4 dan juz 5 itu, saya tidak pernah wakaf di juz 4. Jadi wakafnya di juz 5. Karena ini masih ada hubungan seperti itu. Nah, ini kan harus orang-orang yang memang mengerti Al-Qur'an. Jadi tahu hubungannya. Jadi istilah itu ngomong itu wis mari. Kadang kan kita wakaf di kalam yang belum selesai. Nah, itu satu ya, juz 4. Kemudian wama ubari'u nafsi itu juz 13. Berarti sebelumnya akhir juz 12 dan awal juz 13. Kemudian fama kana jawab qaumihi, ini juz 20. Berarti akhir juz 19 dengan awal juz 20. Kemudian wa may yaktut minkunna lillahi wa rasul, ini juz 22. Berarti
juz 21 akhir dan awal juz 22 ini masih ada hubungan. Jangan wakaf di situ, jangan mulai di situ. Kemudian mana tadi? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. Yasin ya. Yasin. Kemudian ilaihi yuraddu ilmus saah, itu juz 25. Juz 25 memang juz 25 itu ada satu halaman yang karen-karen. Sisa-sisa dari juz 24 akhir surat, maka masih ada hubungannya. 24 akhir, 25 awal. Kemudian wa badalahum sayyi'atu ma'amilu, ini juz 26. Berarti 25 akhir, 26 awal. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun 27. 26 akhir, 27 awal. Kemudian wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ini juz 3, tengah-tengah juz 3. Tengah-tengah juz 3, kemudian kul a'unabbi'ukum bi khairin, itu bawah. Juz 3 pertengahan bawah itu. Nah, itu kalau yang mengerti maka tidak boleh, tidak seharusnya wakaf di situ. Kalau mau wakaf di ayat setelahnya. Kemudian kalau mau mengawali membaca, maka baca ayat dari sebelumnya. Berarti seumpama jenengan mau baca juz 5 wal muhsanatu minan nisa itu tadi, maka bacanya dari akhir juz 4 hurrimat alaikum. Nah seperti itu. Itu kalau memang tahu. Kalau tidak tahu ya tidak masalah sudah. Kalau tidak tahu, hukumnya orang tidak tahu kan tidak ada hukumnya. Dimaafkan. Orang yang tidak tahu itu hukumnya dimaafkan. Ya sudah. Kita sebagai orang-orang yang tidak tahu, semoga mendapatkan pengampunan dari Allah. Itu saja sudah. Nah, ini memang bagi khusus orang-orang yang tahu hubungan keterkaitan antar ayat seperti itu. Nah, faqulu hadza wa sibhu utawi saben-saben ikilah dan sepadane ikilah ayat iku yang bagi sayukja sapa qori alla yubtada yen to ora den kawiti apa bihi kulun wala yuqafu lan ora den waqafi apa alaihi kulun. Jadi tidak selayaknya mengawali membaca Al-Qur'an di situ dan wakaf di situ, kata para ulama, kata Imam Nawawi. Fa innahu muta'alliqun bima qablahu, karena apa? Karena ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Wala yaktaranna lan ojo kebujuk sir temen sapa qori bikasratil ghafilina kelawan akae wong kang lali lahu marang kulun minal qurra'i saking pira-pira wong kang maca Quran alladzina rupane wong la yura'una kang orang ngreksa sapa alladzina hadhil adaba ing ikilah adab wala yufakkiruna lan ora pikir-pikir sapa niku jenenge si qurra fi hadhil ma'ani ing dalam ikilah makna. Jadi kita, katanya Imam Nawawi, yang tahu Al-Quran, yang memang fokusnya di bidang Al-Quran, jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Karena sudah banyak orang-orang di luar yang lupa, tidak memperhatikan wakaf tidak. Baik itu dari golongan orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena memang ketika kemudian diwakafkan di situ dan ayatnya belum selesai, rangkaian ayatnya belum selesai, maknanya enggak pas, kurang sempurna seperti itu. Ini butuh pembahasan yang lebih detail, lebih lanjut. Kalau mau belajar ini ya syaratnya itu tahu makna Quran itu. Kemudian tahu rangkaian ayat. Nah ini kan tahu makna Quran ini 6 semester sendiri. Mondok berapa tahun ini? Nah itu tahu munasabah antar ayat itu kan 2 semester ini. 1 tahun. Sulit. Makanya sulit. Makanya kata Gus Bah itu dadi wong alim iku dadi wong alim iku angel, kata Gus Bah itu. Dadi wong alim itu angel. Lah wis seru angel ngedoi barang sing angel berarti pinter. Lah orang yang bodoh kata Gus Bah itu pinter karena ngedoi sing angel. Mergo dadi alim iku angel. Berarti wong bodoh iku pinter. Seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, keterkaitan antar ayat. Kalau memang tahu, kalau enggak tahu ya sudah. Afallahu anka
Sudah, afallahu amma salaf itu. Insyaallah di sepuro lah, dimaafkan oleh Allah. Kemudian wal yumathil, wal yamtathil lan becik manut sapa niku jenenge si qori, ma ing perkara rawa kang riwayatake ing mas sapa al hakim Imam Hakim. Rupane Abu Abdullah rupane bi istinadi kelan isnati Abu Abdullah anis Sayyidi al Jalil rupane al Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Fudail la tastauhish turukul hadiyi ojo susah ojo susah sira turukul hadiyi ing pira-pira dalane pituduh likilati ahliha krana titike wong kang anduweni pituduh. Wala taktaronna lan aja kebujuk temen sira bikasratil halikina kelawan akeh wong kang rusak. Wala yadruka lan ora bahayane ing sira killatus salikina kidike wong kang ngelakoni keapian. Jadi orang yang mengetahui ini kan langka. Katanya Imam Fudail, jangan takut menjadi orang yang langka meskipun sedikit. Jika itu memang untuk kebenaran ya. Jangan takut, tidak usah minder. Meskipun orang lain tidak tahu, tidak memperhatikan hal-hal yang tadi, kita yang tahu, maka harus melakukannya. Tidak masalah, tidak wakaf di juz 4 akhir, tidak masalah. Kata Imam Fudail itu, tidak masalah. Wakaf di juz 5 awal, tidak masalah. Urut keterkaitannya memang seperti itu. Wala yadruka qillatus salikin. Jadi sedikitnya pengikut kebenaran itu tidak masalah, lakukan saja, kata Imam Al-Fudail. Walihadalan krono iki, walihadal makna, alan krono iki la makna, qolat ngendika sapa ulama. Qiraatu suratin utawi maca sak surat, qasiratin kang cendhek, bikamaliha kelawan sempurnane surat, iku afdhalu le utama min qiraati ba'din tinimbang maca sebagian min qiraati ba'di suratin tinimbang maca sebagiane surat tawilatin kang dawa biqadril qasirati kelawan sepadane napa niku surat sing endhek. Fa innahu mongko satemene kelakuan iku qad yakhfa terkadang samar apa al-irtibatu keterkaitan ala ba'din nasi ing atase sebagiane menungso fi ba'dil ahwali ing dalam sebagiane tingkah. Makanya karena para ulama kalau membaca surat pendek tapi selesai, membaca surat pendek tapi selesai itu lebih baik daripada membaca sebagian surat di tengah-tengah surat yang panjangnya itu sama dengan panjangnya surat pendek. Contoh, sholat bacanya al-hakumut takasur. At-takasur itu berapa ayat? 8. Kemudian kita Al-Baqarah 8 ayat. Nah itu kata banyak ulama lebih baik baca at-takatsur tapi selesai. Karena alasannya itu tadi, karena sedikit yang tahu makna Al-Quran dan keterkaitan antar ayat. Kalau tahu ya tidak masalah. Kalau tahu tidak masalah. Nah, jadi kita yang setiap sholat bacanya surat pendek itu sudah benar. Benar, karena satu ayat, satu surat selesai itu. Selesai sudah. Jadi tidak dipertanyakan, loh, kok mandek kene? Wakofe teng mriku anjen. Nah, kalau yang bacanya di tengah-tengah kayak saya biasanya maghrib itu, nanti kalau tidak pas juga nanti ditanya, kok mandek kene? Padahal belum selesai. Terus seperti itu. Berarti kita yang sholatnya pakai surat-surat pendek itu sudah benar. Menghindari kesalahan. Wis, iku wae wis. Apale mek kulhu ambek kuliah ya itu saja. Surat favorit. Apalagi Al-Ikhlas itu surat favorit ketika Ramadan. Al-Ikhlas itu surat favorit ketika Ramadan. Tarawih diwaca terus ping 20 itu. Nah, kon. Waqad rawalan ngriwayat teman-teman ngriwayatake sapa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi kelawan isnade Ibnu Abi Dawud an Abdullah bin Abil Hudail at-Tabi'i al-Ma'rufi radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abdullah bin Abil Hudail
kanu ana sapa tabiin iku yakrahuna sengit ora seneng sapa tabiin ayakra'u ing yen to maca sapa tabiin ba'dul ayati ing sebagiane ayat wa yatrukuna lan ninggal sapa tabiin ba'daha ing sebagiane ayat. Jadi mulai dari periodenya para tabiin itu sudah kurang menganjurkan membaca di pertengahan ayat. Jadi seumpama begini, kita konteksnya di luar sholat ya. Kalau di luar sholat, apalagi Ramadan seperti ini, kalau mau darusan, kalau mau baca Quran ya setidaknya dari satu surat ke surat yang lain. Dari satu surat ke surat yang lain. Saya itu hataman yang 2 kali hataman ini itu bacanya ya per surat. Jadi Al-Baqarah ya sampai selesai. Kemudian Ali Imran ya sampai selesai. Baru Shadaqallahul Adzim. Kemudian An-Nisa ya sampai selesai. Terus saja seperti itu. Jadi per surat selesai, per surat. Wakofnya ya ketika selesai surat. Wakofnya juga ketika selesai surat. Nah, ini tadi juz 15 ya. Juz 15 itu Kahfi berarti. Kahfi. Oh enggak, 16. Berarti tadi saya wakaf itu di 16. Dia akan masuk surat Maryam. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, diperhatikan baik-baik. Jadi kalau memang mau darusan ya setidaknya selesaikan suratnya. Tapi menyelesaikan satu surat kan banyak. Banyak. Ngaji telung lempir ae wis kroso kan ini. Ya tidak apa-apa, kan enggak tahu. Hukumnya orang enggak tahu ya dimakfu. Berharap apa ya? Rahmat Allah. Ya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.